Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen, balik lagi bareng gua Taki di channel Vertipro. Nah, di sebelah gua ini udah ada satu produk dari GoTo Hardware. Produk yang bakal kita bahas kali ini adalah bor cordless atau tanpa kabel dari GoTo Hardware dengan brand Kova. Nah, di sini udah jelas banget ya tulisannya Kova for a Better Life. Nah, kira-kira gimana isinya, terus bagaimana kualitas barangnya, terus apa aja barang yang kita dapat di dalamnya. Simak video ini sampai selesai. Nah, yang pertama kita bakal bahas dari segi packagingnya dulu ya. Ini packagingnya lumayan oke. Jadi dia udah ada hard case-nya. Nah, terus di bagian luarnya itu dia ini cuma packaging biasa ya dari karton. Dia ngejelasin apa aja tentang produk Kova 20 volt ini. Nah, kita bahas dulu dari bagian depannya. Di bagian depannya ini ada tulisan Kova for a Better Life. Terus di bagian atas sebelah kiri ini kita juga dikasih tahu apa aja yang bakal kita dapetin ya. Di sini ada mata bor, ada mata shock, ada fleksibel juga. Nah, terus di sini juga dijelasin bahwa produk yang bakal kita review ini punya kapasitas 20 volt maksimum ya dengan baterai lithium. Nah, terus di sini juga dijelasin juga bahwa produk ini bisa dijadikan 3 mode yang nanti bakal kita bahas. Terus di sini juga ada spesifikasinya, berapa inputnya, berapa outputnya, tegangan baterainya berapa. Nah, terus di sini juga dikasih lihat produknya itu kayak gimana. Nah, terus di bagian atasnya cuma ada kayak gini aja tulisan Kova sama ada siluet produknya. Terus di bagian belakangnya hampir sama bagian atasnya, tapi di bagian sininya nih lebih detail lagi. Jadi ada 3 mode seperti yang tadi udah gua bilang, ada screwdriver function, ada hammer drill function, sama flat drill function. Nanti kita bakal bahas satu persatu. Nah, di sini juga dikasih lihat 3 modenya. Ini buat mindahin bolak-baliknya. Terus di sini juga ada gambar pengaplikasiannya, bisa buat dinding atau tembok, bisa buat kayu, dan dia juga bisa buat mengencangkan atau melepaskan skrup. Nah, di sini juga dijelasin aksesoris apa aja yang ada di dalam box Kova 20 volt ini. Jadi yang pertama itu kita dapat satu bor tanpa kabel, ada user manual atau buku petunjuk penggunaan, terus ada charger atau pengisian daya baterai. Kita juga dapat 2 buah baterai, 15 mata bor, dan 9 kunci shock. Nah, di sini ukurannya ada 5 sampai 13 mm. Nah, produk ini diimpor oleh PT Villar Niaga Makmur. Langsung aja kita buka, kita kira isinya seperti apa ya. Ini kita lepas dulu. Ribet ternyata. Gak usah ketawa. Bagian pembukanya juga lumayan oke ya. Jadi tinggal kita tarik aja ke atas, turunin ke bawah, dan ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini dia isi dari produk Kova 20 volt dari GoTo Hardware. Jadi yang pertama kita dapat handling instruction atau buku manual. Standar, kayaknya nggak bakal gue baca juga. Terus di sini ada 9 buah mata shock ya, adapter. Ini dari ukuran paling gede, ini berapa nih? Paling gede itu ukuran 13 mili. Paling gede itu ukuran 13 mili, yang kecil itu kalau nggak salah ukuran 5 mili. Terus kita juga dapat satu shock adapter. Terus kita juga dapat ada 6 screwdriver, terus ada 6 mata bor. Nah, kita juga dapat satu buah mata bor fleksibel. Untuk yang paling utama kita dapat satu buah bor. Ini bisa maju mundur ya. Ini ada maju mundur. Ini juga buat seberapa kencangnya. Terus kita juga dapat 2 buah baterai. Terus kita juga dapat satu buah charger.
dengan keterangannya di sini ada dengan kapasitas AC 100 sampai 200 volt dengan outputnya itu 16,8 volt. Dan ini barang dari China. Di sini juga ada lampunya. Nanti bakal kita cobain gimana buat ngecasnya. Nah, ini mesin bornya ya. Di sini ada tulisannya Kova for a Better Life dengan kapasitas 20 volt. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua warna. Nah, dua warna ini ternyata setelah kita pegang ini dua material yang berbeda. Jadi yang oranye ini terdiri dari bahan plastik. Nah, yang hitam ini dari hard rubber. Makanya pas kita pegang tuh nggak slip, jadi keset banget ya. Bahannya juga kokoh, nggak koyak atau nggak, ya lumayan lah. Nah, di sini kan juga banyak tombol ya. Kita bakal jelasin satu persatu, tapi sebelumnya kita harus pasangin baterainya dulu. Jadi kita tadi dapat dua baterai kapasitas 20 volt. Ini langsung kita pasang aja. Nah, begini masangnya. Kelihatan. Oke. Nah, ternyata di sini juga dia ada lampunya juga. Ini membantu banget kalau malam-malam ya. Untuk suaranya juga ya standar ya, nggak terlalu kasar, nggak terlalu halus juga, standar lah. Nah, gue bakal jelasin satu persatu. Pertama mungkin dari tombol ini dulu ya. Jadi ini tombol nyatu sama baterai. Jadi kalau misalkan kita mau lepas, tinggal kita tekan aja, terus kita tarik. Oke. Kalau untuk masang tinggal gitu aja. Nah, terus di sini juga ada switch. Ini gunanya buat arah putaran. Jadi kalau misalkan kita mau arah putaran ke arah jarum jam, kita bisa tekan ini. Kalau misalkan arah sebaliknya, kita tinggal tekan ini. Kelihatan nggak? Oke. Terus di sini ada untuk pengaturan kecepatan. Jadi misalkan kalian detail banget, ini ada tulisan angka satunya, kelihatan. Ini ada angka nomor satunya. Nah, ini ada angka 2-nya. Jadi kalau misalkan posisinya kayak gini, berarti dia kecepatan nomor 1. Kalau misalkan kita perlu yang high speed, kita tinggal ke atas lagi. Oh, nggak bisa. Ini kecepatan 1, pindahan ke atas untuk kecepatan nomor 2. Oke. Nah, terus di sini juga ada 3 mode yang tadi gue bilang. Jadi mode yang pertama itu yang paling sebelah kanan itu screwdriver function. Nah, kalau untuk screwdriver function ini biasanya kita pakai hanya untuk pasang baut atau skrup ya. Dan dia tuh torsinya juga bisa diatur dari 1 sampai 18. Jadi ini bisa kita atur juga torsinya. Nah, jadi torsinya itu dari 1 sampai 18. Kita bisa putar kayak gini. Nah, terus yang fungsi yang kedua, kita tinggal putar aja ke sebelah sini. Nah, sebentar. Nah, kalau yang fungsi kedua ini adalah hammer drill function. Nah, hammer drill function ini biasanya kita pakai untuk ngebor beton atau dinding bata. Ini bisa pakai ini. Terus yang selanjutnya itu yang mode paling sebelah kanan, dia ini flat drill function. Kalau yang ini biasanya kita pakai untuk ngelubangin logam kayak besi, baja ringan, kayu atau plastik. Sama tiga-tiganya mode ini bisa kita atur torsinya dari 1 sampai 18. Oke, mungkin gitu aja. Sekarang bakal kita cobain aja kali ya produknya. Nah, kita bakal cobain produknya ini. Kita bisa buka caknya dengan cara kita pegang, kita rilis. Nah, terus baru kita pasang ininya. Terus kita tinggal pindahin ini.
kita pegang ininya. Nah, oke, jelas ya. Untuk bukanya itu sama, tinggal kita putar ke arah berlawanan. Nah, terus kita juga dapat flexible drill, tinggal kita masukin aja. Lihat ya, ini ujungnya juga bakal muter. Lihat. Mungkin biar lebih jelas kita pakai yang ini. Bisa muter ya. Jadi dia bisa muter dengan segala arah pakai flexible drill yang ini. Kalau tinggal buka, kita tinggal tekan lagi, tinggal rilis, kita buka. Oke, jadi ini gua bakal kasih lihat chargerannya kalau misalkan kita mau ngecas baterai Kova 20 volt. Jadi sini untuk lubang chargernya itu ada di bagian sini. Jadi kalau mau ngecas ini memang harus dicopotin dulu karena ini berada di bagian dalam. Langsung aja sini, langsung kita charge ke sumber listriknya. Nah, dia ini bakal berwarna merah kalau misalkan dalam keadaan cas. Tapi kalau misalkan udah penuh, dia bakal berubah ke warna indikator warna hijau. Oke, jadi kita langsung aja. Gue bakal coba barang ini dengan cara kita bor tembok ya. Nah, logikanya kalau misalkan tembok aja udah bisa, ya kalau untuk kayu dan segala macam harusnya sih bisa ya. Nah, gue bakal pakai mata bor yang kecil aja. Mata bor yang ini kita pasang. Oke, sekarang kita coba pasang bornya. Yuk. Jadi ini bornya. Ini juga udah gue pasang mata bor yang paling kecil. Nah, karena kita mau ngebor tembok, jadi kita setting bornya dengan menggunakan mode hammer drill. Terus untuk torsinya kita coba yang paling tinggi aja ya. Kita setting ke torsi 18. Oke. Kita juga pakai speed yang paling kenceng nomor 2. Oke, langsung aja kita bor. Oke, bisa dilihat semudah itu. Ternyata bor ini cukup kuat ya untuk ngebor. Oke, mungkin segitu aja review dari produk Kova 20 volt bor cordless dari GoTo Hardware. Nah, buat kalian yang penasaran sama harga dan deskripsi lengkapnya, bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Ya mungkin gitu aja kesimpulannya. Ini kalau buat untuk harian sih menurut gue udah sangat-sangat cukup. Torsinya juga kenceng, kualitasnya oke, dan kita juga dapat 2 buah baterai. 2 buah baterai ini jarang banget ya ada produsen yang ngasih langsung 2 baterai. Walaupun harganya juga memang cukup sedikit lebih mahal, tapi gue sih saranin mendingan beli yang Kova aja karena dia udah dapat 2 baterai, jadi lebih fleksibel kalau misalnya mau kita pakai. Ya mungkin segitu aja video kali ini. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, kalian klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan kalau kalian misalkan punya rekomendasi produk yang mau tim gua review, kalian bisa taruh link produknya di kolom komentar. Oke, mungkin gitu aja. Gua Taki pamit. Jangan lupa salam anti salah beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.